Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini saya akan membahas tentang apa sih kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ya, Kanwil ATR BPN yang ada di provinsi. Tentunya berdasarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020. Nah, teman-teman semuanya, Kanwil BPN yang selanjutnya disebut sebagai kantor wilayah ya, adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal. Nah, kantor wilayah dipimpin oleh seorang kepala. Biasanya disebutnya Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil. Nah, teman-teman semuanya, kantor wilayah tersebut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ya. Fungsinya cukup banyak. Yang pertama, melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan kantor wilayah dan kantor pertanahan yang ada di wilayahnya. Lalu yang kedua, melakukan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan bidang 1 ya, penetapan hak dan pendaftaran tanah ya, bidang 2, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, kemudian pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Lalu tugas selanjutnya, fungsi selanjutnya melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan. Lalu yang keempat, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di kantor wilayah dan kantor pertanahan yang ada di wilayahnya. Lalu yang kelima, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada kantor pertanahan. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa sih susunan organisasi yang ada di kantor wilayah ATR BPN ya? Di sini susunan organisasi terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama, bagian tata usaha. Lalu yang kedua, bidang survei dan pemetaan. Yang ketiga, bidang penetapan hak dan pendaftaran. Yang keempat, bidang penataan dan pemberdayaan. Yang kelima, bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Serta yang terakhir, bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Nah, Sobat ATR BPN, ya itulah susunan organisasi yang ada di Kanwil. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, bagian tata usaha. Ini diatur dalam pasal 5. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kantor wilayah. Bagian tata usaha terdiri atas apa saja? Yang pertama, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, ya, PEP. Yang kedua, subbagian keuangan dan barang milik negara, BMN. Yang ketiga, subbagian hukum, kepegawaian dan organisasi. Lalu yang keempat, ada subbagian umum dan hubungan masyarakat. Terus yang terakhir, kelompok jabatan fungsional. Nah, yang kedua yaitu bidang survei dan pemetaan. Nah, Sobat ATR BPN, ya, bidang survei dan pemetaan pada kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta melaksanakan pembinaan tenaga teknis serta surveyor berlisensi. Nah, bidang survei dan pemetaan ini juga terdiri dari atas beberapa kelompok jabatan fungsional. Lalu yang ketiga yaitu bidang penetapan hak dan pendaftaran. Nah, di sini Sobat ATR BPN, bidang penetapan hak dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah per pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja, serta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Jadi pengawasannya ke mitra kerja dan para PPAT. Nah, bidang penetapan hak dan pendaftaran, ya, PHP ini terdiri juga atas kelompok jabatan fungsional. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bidang penataan dan pemberdayaan. Nah, di sini bidang penataan dan pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan land reform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Nah, Sobat ATR BPN, bidang penataan dan pemberdayaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Lalu yang berikutnya yaitu bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Ini bidang 4, ya, lebih sering disebutnya. Nah, bidang pengadaan tanah dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Di sini bidang pengadaan tanah dan pengembangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Nah, lalu yang terakhir yaitu bidang pengendalian dan penanganan sengketa, PPS. Nah, Sobat ATR BPN, bidang PPS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu,
penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Nah, bidang PPS, pengendalian dan penanganan sengketa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional juga. Nah, teman-teman semuanya, itulah sekilas informasi tentang kantor wilayah ya, Kanwil BPN yang ada di provinsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.